Dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan romantis atau seksual kepada sesama perempuan. Gay adalah laki-laki yang memiliki ketertarikan serupa kepada sesama laki-laki. Biseksual merujuk pada individu yang memiliki ketertarikan emosional dan seksual kepada kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu, transgender adalah individu yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin biologisnya saat lahir. LGBTQ sering dianggap sebagai kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual yang dominan di masyarakat. Adapun latar belakang sejarah LGBTQ atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer memiliki akar sejarah panjang dan kompleks. Fenomena ini dapat dilacak hingga zaman kuno dan telah berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan politik di berbagai masyarakat. Dalam tradisi agama Abrahamik, khususnya Islam, homoseksualitas pertama kali tercatat dalam kisah Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dihukum oleh Allah karena tindakan homoseksual mereka yang dianggap melampaui batas moral dan agama. Kisah ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa perilaku homoseksual dikecam dalam banyak masyarakat yang menganut nilai-nilai agama tersebut. Pada era modern, keberadaan LGBTQ mulai mendapatkan perhatian serius setelah revolusi sosial yang terjadi di Barat. Revolusi seksual pada tahun 1960-an di Amerika Serikat dan Eropa menjadi titik awal penting dalam perjuangan hak-hak LGBTQ. Pada masa kini, masyarakat Barat mulai menuntut kebebasan individu, termasuk dalam hal orientasi seksual dan identitas gender. Gerakan ini mendapatkan momentum dengan berkembangnya gagasan tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap hak individu memiliki hak untuk hidup sesuai dengan preferensi dan identitasnya. Istilah LGBTQ sendiri mulai digunakan secara luas pada tahun 1990-an untuk menggantikan istilah komunitas gay yang dianggap kurang mencerminkan keberagaman kelompok tersebut. Istilah ini mencakup berbagai orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual. Sebelum istilah ini populer, orientasi non-heteroseksual seringkali tidak memiliki identitas khusus, melainkan dianggap sebagai penyimpangan atau kelainan. Di Indonesia sendiri, fenomena LGBTQ mulai mendapat sorotan lebih besar seiring dengan pengaruh globalisasi, media, budaya populer. Film, literatur, serta media sosial menjadi platform penting yang memperkenalkan isu-isu LGBTQ kepada masyarakat luas. Namun, respon masyarakat Indonesia terhadap keberadaan LGBTQ sangat beragam. Sebagai negara dengan nilai-nilai budaya timur yang sangat kuat dan agama yang mendominasi kehidupan sosial, perilaku LGBTQ sering dianggap tabu dan bertentangan dengan norma agama dan sosial. Meskipun demikian, perjuangan kelompok LGBTQ untuk mendapatkan pengakuan dan hak yang setara terus berlangsung pada tahun 2006. Muncul prinsip-prinsip Yogyakarta yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak komunitas seksual minoritas berdasarkan standar hak asasi manusia internasional. Prinsip ini menjadi salah satu tongkat penting dalam sejarah LGBTQ di Indonesia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakannya, sejarah LGBTQ menunjukkan bahwa keberagaman mereka bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari dinamika sosial yang telah ada selama berabad-abad. Perkembangan gerakan LGBTQ mencerminkan perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan hak yang setara di tengah masyarakat yang seringkali memiliki prasangka dan diskriminasi. Fenomena ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif dan dialog yang saling menghormati dalam menghadapi keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Seperti yang kita ketahui, pada kondisi saat ini di mana Laura Sibuan, seorang influencer dan content creator, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Namanya kini salah satu topik populer di TikTok setelah mengejutkan tentang hubungannya di masa lalu. Pengakuan ini muncul reaksi beragam dari netizen. Nah, melalui akun TikTok resminya yaitu Laura Sibuan, Laura mengaku pernah menjalin hubungan asmara
Clarissa Aldiana yang dimana mantan manajernya, yang dimana Clarissa Aldiana ini berjenis kelamin perempuan. Hubungan mereka berlangsung selama 2,5 tahun sebelum akhirnya berakhir dan perseteruan yang kini ramai dibahas. Terlepas dari stigma yang sudah disematkan kepada kelompok LGBT, dan arena kurangnya pengetahuan maupun ketidaktahuan akan LGBT itu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia, melainkan dipandang sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Beberapa bentuk stigma yang disematkan kepada kelompok LGBTQ diantaranya seperti LGBT bertentangan dengan norma, LGBT bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila, LGBT juga bertentangan dengan norma daerah. LGBT dapat merusak generasi dan merusak moral bangsa. Dan LGBT yang menyebabkan bencana. LGBT dipandang sebagai isu atau jargon yang beribu makna negatif tanpa pernah dilihat sebagai manusia. Oleh karena itu, stigma yang beredar di masyarakat terhadap LGBT terus-menerus menjadi pemicu tindak-tindakan persekusi, diskriminatif, pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Di Indonesia, kelompok LGBT menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terus mendapatkan diskriminasi multidimensional. Secara umum, diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung. Diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya yang dapat menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan dalam hukum, peraturan, atau kebijakan tersebut. Yang kedua yaitu diskriminasi secara tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan dalam lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap LGBTQ. Di Indonesia, kekerasan terhadap LGBT masih ditemui mulai dari bully atau perundungan atau perisakan sampai kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan yang terjadi pada LGBT dalam norma gender yang dominan terhadap bentuk-bentuk gender lainnya seperti lesbi, gay, dan lain-lain. Individu yang berorientasi homoseksual dan beridentitas gender tidak sesuai dengan gender yang diharapkan masyarakat mengalami berbagai bentuk penolakan yang sangat beragam. Penolakan itu dapat berupa kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan fisik, diskriminatif, bahkan hingga kekerasan seksual yang dapat mengancam kehidupan individu homoseksual. Kasus LGBTQ di Indonesia, sebuah isu kompleks, singkatnya tidak ada toleransi resmi dari negara terhadap hubungan sesama jenis di Indonesia. Nah, undang-undang di Indonesia tidak secara eksplisit melegalkan hubungan sesama jenis, dan beberapa pandangan masyarakat dan kelompok agama masih menganggapnya seperti tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Mengapa demikian? Nah, yang pertama, agama. Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama yang pandangannya terhadap hubungan sesama jenis cenderung konservatif. Norma sosial, nilai-nilai tradisional dan budaya yang kuat seringkali menjadi dasar penilaian terhadap perilaku individu, termasuk orientasi seksual. Dalam pandangan undang-undang, meskipun tidak ada undang-undang yang secara langsung mengkriminalisasikan individu berdasarkan orientasi seksualnya, namun ada beberapa pasal dalam KUHP yang dapat ditafsirkan untuk menjerat individu LGBTQ dalam kasus-kasus tertentu. Namun, perlu diingat, situasi dinamis. Pandangan masyarakat dan sikap pemerintah terhadap isu LGBTQ seiring waktu, ada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terus memperjuangkan hak-hak komunitas LGBTQ. Diskriminasi, meskipun tidak ada pengakuan resmi komunitas LGBTQ di Indonesia tetap ada dan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, baik secara sosial maupun hukum, perlindungan hukum. Beberapa kasus yang melibatkan anggota komunitas LGBTQ telah mendapat perhatian dari lembaga-lembaga hukum dan hak asasi manusia. Dampak psikologis yang dialami oleh individu LGBTQ, lesbian, gay, biseksual,
baik beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasikan kelompok LGBT secara langsung adalah yang pertama, Perda Provinsi Sumatera Selatan nomor 13 tahun 2002 tentang pemberantasan maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelancuran. Yang kedua, Perda Kota Palembang nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Pemda Kota Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan ini hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual. Yang keempat, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum atau yang disingkat TIBO. Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota, sehingga kelompok LGBT di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang didiskriminasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas transseksual atau waria yang telah berhasil melakukan upaya perubahan kelamin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transgender atau waria yang belum, sedang, atau tidak melakukan upaya perubahan kelamin tersebut. Perda ini disahkan pada tanggal 7 Januari tahun 2004 dan ditandatangani Wali Kota Palembang yang bernama Edi Santana Putra. Pasal 8 ayat 1 perda ini menyebutkan pelancuran adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang dan sekelompok dengan sadar bertujuan mencari kepuasan swayat di luar ikatan pernikahan yang sah atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. Pasal 8 ayat 2 termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah yang pertama, homoseksual, yang kedua, lesbian, yang ketiga, sodomi, yang keempat, pelecehan seksual dan perbuatan porno lainnya. Terima kasih. Baik, edukasi tentang LGBTQ yang baik mencakup pemahaman yang terkomprehensif dan empatik terhadap isu-isu ini. Yang pertama, mendorong peran aktif orang tua dalam membimbing anak-anak mereka untuk memahami dan menghargai keberagaman serta menjelaskan nilai-nilai budaya dan agama secara inklusif. Yang kedua, mengadakan program edukasi di sekolah yang fokus pada toleransi dan penerimaan serta mengurangi perilaku bullying terhadap siswa LGBTQ. Yang ketiga, melibatkan tokoh masyarakat dan agama dalam kampanye sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang LGBTQ serta mengurangi stigma negatif. Yang keempat, menyediakan informasi yang benar mengenai identitas gender dan orientasi seksual serta mengedukasi tentang dampak stigma dan diskriminasi tentang individu LGBTQ. Terima kasih. Adapun peran pemerintah dalam menghadapi isu LGBT sangat penting, terutama dalam menciptakan kebijakan yang adil, melindungi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara nilai-nilai masyarakat dan hak individu. Berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam menghadapi LGBTQ. Yang pertama yaitu perlindungan hak asasi manusia, yaitu menjamin bahwa individu LGBTQ memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya sesuai dengan
bisa kami berikan yaitu dalam perjalanan menuju masyarakat yang inklusif perlu ada dialog yang terbuka dan saling menghormati, terutama dalam konsep terbuka dan agama yang seringkali memiliki pandangan konservatif terhadap isu ini dengan mendapat pendekatan yang empatik dan berpartisipasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Reflektasi antara keyakinan tradisional dan penerimaan terhadap LGBT dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan. Mungkin dari sisi kami